Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih sama seputar list linear atau single link list non-circular. Nah, di pertemuan ini, video ini saya akan membahas fungsi nomor 20 sampai 34. Di antaranya NP element, max, address max, min, address min, average, del all, inverse list, F inverse list, dan sebagainya. Ini fungsi NP element yaitu mengirimkan banyaknya elemen list, mengirimkan 0 jika list kosong. Kondisinya untuk max atau min atau rata-rata list tidak kosong. Ini untuk selanjutnya ya, ketentuan selanjutnya. Nah, yang pertama, NP element menerima inputan parameter list L ya, saya sebut di sini. Kemudian kamus lokalnya di sini saya perlukan temp to temporary memory ya. Kemudian integer counternya saya set 1. Kemudian algoritmanya first element kita assign ke dalam variable temp. Selama temp berikutnya tidak kosong, maka counternya kita tambah. Kemudian tempnya kita set ke temp berikutnya. Kemudian kita kembalikan counternya. Di sini sebelumnya sudah saya buat dari video sebelumnya ya. Saya buat list dan saya print. Ini saya print. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah benar 6? Amount of element in list A is 6. Oke, benar. Info type max menerima inputan list L ya. Fungsi ini mengirimkan info P yang bernilai maksimum. Kamus lokalnya saya menggunakan address P dan track. Info type-nya max. Pertama, algoritmanya ini. Algoritmanya info P kita assign ke dalam max. Selama P berikutnya tidak kosong ya, maka P kita assign ke track. P berikutnya kita assign ke P ya. Jika info P, isi dari P, lebih besar daripada isi dari track, maka isi dari P kita assign ke max. Kita berikutnya mengembalikan variable max. Address ADR max dengan parameter list L, yaitu mengirimkan address P dengan info P yang bernilai maksimum. Kamus lokal yang digunakan yaitu time sebagai address dan max sebagai info type ya. Algoritmanya yang pertama menggunakan fungsi max L sebagai fungsi batu inti ya. Kita assignkan ke max, kemudian kita search L. Search ini juga fungsi bantu search, sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya. Silakan dilihat. Search list dengan variabel max kita assignkan ke dalam isi dari temp ya. Kemudian kita mengembalikan temp. Info type min list L mengirimkan nilai info P yang minimum. Kamus lokalnya address P, info type-nya min. Algoritmanya yaitu info P kita assign ke dalam min. Selama P berikutnya, address P berikutnya tidak kosong, maka next P berikutnya kita assignkan ke P yang sekarang, sehingga P yang sekarang jadi P berikutnya. Jika isi dari P, min ini, lebih besar daripada isi dari P, maka info P ini, isi dari P kita assign ke min. Berikutnya kita kembalikan variable min, return min. Dan address ADR min dengan parameter list L mengirimkan address P dengan info P yang bernilai minimum. Kamus lokalnya address P dengan info type min. Algoritmanya min L menggunakan fungsi bantu min gini ya. Min L kita assign ke dalam variable min ini. Kemudian menggunakan fungsi bantu search L listnya ini dengan min
min ini ya. Kemudian kita assignkan ke dalam info P, isi dari, jadi dia ya info P benar, datanya dari P. Kemudian kita returnkan address P. Baik, sekarang kita mencoba ke codingannya. Di sini sudah saya siapkan. Apakah benar? Oke, kita coba. Oke ya. Di sini ada 6 elemen, max value-nya yang terbesar itu 87, minimal value-nya itu 12, maksimal address-nya sama semua ya, dan minimal address-nya juga sama. Baik, rupanya dia ini berubah-berubah ya. Kebetulan sama semua. Info type average dengan masukkan parameter list L mengirimkan nilai rata-rata info P. Kamus lokal yang digunakan, address temp, integer sum, temp. Oke, ini algoritmanya ya. Nah, di sini elemen pertama kita assign ke temp. Jika listnya empty, maka sumnya sama dengan 0. Jika tidak empty, maka info temp, isi dari temp ini kita assign ke sum. Selama temp berikutnya tidak kosong, maka temp itu kita arahkan ke berikutnya. Kemudian sumnya ini sama dengan sum ditambah info temp ya, jadi bertambah terus gitu kan. Nah, terakhir kita returnkan sum dikali 1 dibagi dengan NB elemen, jumlah keseluruhan elemen. Atau kita hapus saja juga bisa sebenarnya ya, tidak perlukan. Dan mari kita coba. Hasilnya adalah 36 ya. Jadi rata-rata dari average ini adalah 36. Oke, berikutnya del all, jadi menghapus semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Memasukkan list bintang L, kamus lokalnya, address del dan temp. Algoritmanya, jika list tidak empty ya, tidak kosong, maka elemen pertama kita assign ke dalam del. Tempnya ini kita tunjuk ke maksud saya next del ini kita assign ke dalam temp. Selama temp tidak kosong, maka kita hapus elemen pertama dari list. Kemudian delnya ini temp ya, kan next del nih, kita assign ke dalam del. Kemudian temp berikutnya kita assign ke dalam temp, lalu sampai del last, elemen di akhir kita hapus ya, dan kita kasih notifikasi. Jika listnya ternyata kosong, maka kita kasih notifikasi juga seperti ini. Baik, kita coba del all list A. Ini kita print in, oh maaf, salah. Kita print info list A-nya juga. Hasilnya adalah listnya sudah kosong ya, listnya terhapus, inverse list ya.
Jadi prosedur inverse list menerima masukan list bintang L ya. Di sini prosesnya IS-nya sembarang, kemudian FS-nya elemen list dibalik. Elemen terakhir menjadi elemen pertama dan seterusnya. Membalik elemen list tanpa melakukan alokasi atau dealokasi. Baik, yang pertama kamus lokal, saya kasih address P key dengan temp. Algoritmanya elemen pertama dari list kita assign ke P, kemudian nil kita assign ke key. Selama P tidak kosong, maka P berikutnya kita assign ke temp. Kemudian next P ini, key ini kita assign ke next P nya ini. Oke, maaf. Maaf. Jadi P kita assign ke key ya. Jadi key-nya jadi ada nilainya, head-nya. Kemudian temp yang tadi ini XP kita assign ke P ya. Kemudian terakhir first elemen key-nya ini, mohon maaf, key yang tadi P ini kita assign-kan ke elemen pertama. Kemudian F inverse list ya, masukannya list L, mengirimkan list baru hasil inverse dari L, menyalin semua elemen list. Alokasi mungkin gagal, hasilnya listnya kosong, dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Kamus lokalnya listnya temp ini list ya, kemudian alamat, address, P dan key. Algoritmanya pertama kita ciptakan create list dari temp ini. Elemen pertama dari list kita assign ke P. Selama P tidak kosong ya, kita alokasikan isi data P, value P ini, info P ya, ke Q. Jika Q tidak kosong, maka kita insert di awal terus ya, insert terus Q-nya ke temp. Kemudian P-nya ini menjadi P berikutnya ya, jadi next P kita assign ke P. Jika Q-nya kosong, kita hapus semua. Kemudian kita kembalikan ke temp. Kita coba saja. Jadi sini sudah saya algoritma saya tulis di main ya. Kita lihat. Oke, current listnya before insertion ini 33, 12, 45 dan seterusnya sampai 87. Sekarang kita lihat, kita inversekan mereka, hasilnya apakah benar. Current list after insertion, inversion. Oke, 87, 19, 23, 45, 12, 13, 33 ya, benar ya. Baik, berikutnya kita lakukan F inverse list ya. Jadi yang pertama kita harus assign dulu ke B ya, karena dia ini inverse yang ini tidak menggunakan parameter bintang ya. Jadi dia statis ya. Kemudian kita coba dulu deh. Kita pembuktian dulu ya. Kita hapus dulu ini. Oke, ini yang current listnya ya. Kemudian cek apakah bisa. Oke, dia sepertinya sudah terbalik 87, 19, 23, 25, 12, dan 87. Oke, 33 ya. Jadi karena ini ada peringatan dari fungsi insert head ya. Jadi berulang-ulang ya. Kemudian listnya seperti ini. Baik,
prosedur CP allocate list ya. Jadi kita mengalokasikan list, kemudian di copy, kemudian memasukkan list lin itu sebagai inputannya, list yang ada, kemudian dengan list bintang layout ya. Jadi ini list baru, kamus lokalnya adalah P dan Q. Algoritmanya yang pertama kita ciptakan list outnya ya, list baru sebagai list baru, kemudian elemen list lin ini, elemen pertamanya kita assign ke P. Selama P tidak kosong, kita alokasikan info P ini, first element ya, ke dalam Q. Jika Q tidak kosong, maka kita insert last terus menerus Q ke dalam Lout, kemudian kita assignkan next P ke P. Namun jika Q sudah kosong ya, kita hapus semua. Oh maaf, maksud saya jika Q-nya kosong ya, Q-nya kosong, maka kita hapus del Lout ya, semuanya dihapus. Berikutnya concat. Sebenarnya concat ini menggabungkan antara list 1 dan list 2 dan hasilnya ini list 3 ya. Sebenarnya kita sudah bahas di video sebelumnya, tapi kita bahas lagi juga nggak apa-apa. Oke. Pertama, kamus lokalnya address P dan Q, P dan Q. Algoritmanya, jika list pertama kosong, maka list 3-nya ini mengassign list 2 ya, elemen list 2. Tapi jika list pertama tidak kosong, maka list pertama kita assign ke list 3 ya. Kemudian elemen pertama list 3 kita assign ke P. Selama P berikutnya tidak kosong ya, kita assignkan lagi next P ke P. Jika ya, ini yang menghentikan loopingnya, jika next P sudah kosong ya, sama dengan kosong, maka first L2 elemen pertama dari L2 kita assign ke Q, kemudian kita sambungkan dengan next P ini mengassign Q, kemudian kita break looping. Concat 1 ya, jadi ini mengkonkatenasi dua buah list, tidak ada alokasi dan dialokasi pada prosedur ini. Kamus lokalnya address temp, algoritmanya first jikalau list 1 ini kosong, maka list 3 ini mengassign list 2 ya, jadi list 2 diassign ke list 3. Tapi sebaliknya, jika list pertama tidak kosong, maka list head list 1 ini kita assign ke head L3. Head L3 kita assign ke temp ya. Selama temp berikutnya ini, next temp tidak kosong, maka temp mengassign next temp berikutnya ya. Jika while looping ini sudah selesai, maka next temp kita assignkan ke headnya L2, oke ya. Jadi next temp ini sudah menjadi milik L3 ya, ingat ya. Lalu L1 dan L2 kita kosongkan. Terakhir, prosedur pecah list. Kamus lokalnya P dan Q, kita set integer count-nya sama dengan 1. Pertama kita buat dulu list 1 dan list 2. Sini integer mid, kita ini merupakan tengahan ya, middle ya. Jadi NB elemen, jumlah elemen dibagi 2. Elemen pertama kita assign ke P. Selama P tidak kosong, maka kita alokasikan isi P ini, kita assignkan ke Q. Jika counternya ini kurang dari sama dengan middle-nya, NB elemennya, maka lakukan jika Q tidak kosong, kita insert last ya, terus menerus,
Kemudian next P kita assign ke P, counternya menambah. Namun jika Q sudah Q-nya kosong, tidak ada isinya, maka kita hapus semua del L1. Kemudian sebaliknya, jika counternya lebih dari mid, maka Q jika tidak kosong, insert last di belakangnya, kemudian P, next P, next P kita assign ke P, counter yang bertambah lagi. Jika kosong, maka kita hapus semua itu. Pertama kita CP allocate list dari A ya. Ini kita tandai dulu ya, supaya nanti tidak bingung saat dibaca. CP allocate list A, mengopi, kita buat menjadi E1 ya, alamat E1. Kita lihat apakah berhasil. Oke, list E-nya terbentuk, sudah berhasil. Baik. Kemudian berikutnya adalah concat. Concat apa ini ya? Concat antara inverse. Kita inverse A-nya dulu aja. Ini nanti kita concat A dengan B, hasilnya merupakan E1 ya. Jadi kita buat di disk baru E1. Oh, ini kurang. Print info E1, kita lihat hasilnya concat. Oke, concatnya 87 19 23 45 12 33, kemudian 87 19 23 45 12 33. Oke, berhasil ya kawan-kawan. Kalau kita nggak inverse gimana hasilnya? 33 12 45 23 19 87 87 19 23. Oh maaf, 45 12. Oke, masih sukses. Sekarang kita mencoba yang concat pertama ya. Kita lanjut. Nah, jadi listnya sudah terlihat. Concat pertama, hasil konkatenasinya 33 12 45 23 19 kemudian 87, disambung lagi 87 19. Oke, kita print A dan B, listnya kosong. Berarti yang terakhir merupakan pecah list ya. Jadi di sini saya mau membuat list F1, saya pecah jadi B dan A. Kemudian kita print hasilnya list B dan A ya. Kita coba, kita run. Oke, sebenarnya sudah terbentuk. List yang B ini hasilnya 33 12 sampai 87 ya. Dan list A ini 87 19 23 45 12 23. Ingat tadi list F1 merupakan konkatenasi 1 dari A dan B, dan A dan B ini karena konkat 1 jadinya dikosongkan. Sekian dari video ini, terima kasih dan mohon maaf jika bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.